Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 5. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Pemirsa dimanapun berada, satu hal yang perlu kita yakini bahwa kita ini makhluk yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diakui atau tidak diakui, bahwasanya manusia ini adalah bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya semua makhluk. Maka itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini membicarakan tentang ketergantungan kita kepada Allah. Artinya bahwa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, sekurang-kurangnya 17 kali satu hari satu malam kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya bahwa tidak ada pertolongan yang kita harapkan kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu harapannya adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu adalah tempat bermohonnya, memintanya semua makhluk yang ada di dunia ini. Allah akan menanggulangi semua masalah makhluk. Makanya kalau Allah sudah putuskan yang terbaik untuk kita, pasti Allah akan berikan apa itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu kapan mulai, dan Allah tahu seberapa lama, dan Allah juga tahu kapan terbaik untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi hari ini. Apapun permasalahan yang terjadi kepada diri kita, menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Dan Allah tahu kapan dimulai yang terbaik dan kapan berakhirnya yang terbaik. Allah tidak membutuhkan makhluk untuk membesarkan dirinya, karena Allah Maha Besar. Ya. Kita ini yang harus patuh kepada Allah. Ya. Untuk apa kita patuh kepada Allah? Karena kita butuh, ya kan? Kita butuh pertolongan Allah. Kalau sudah sampai di puncaknya, di limitnya, Allah pasti akan datangkan pertolongan itu kepada kita. Karena kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita khawatirkan, bukan apa masalah yang kita hadapi, selama apa masalah yang kita hadapi, sebesar apa masalah yang kita hadapi. Tapi yang kita khawatirkan adalah di waktu kita menghadapi masalah itu, Allah tidak membantu kita. Ini yang kita khawatirkan. Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
iyanzurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman zalladzi yanzurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Jika Allah telah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Berapa hebatnya musuh-musuh kita, berapa dahsyatnya lawan-lawan kita. Ya, kalau Allah sudah menolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Yang kita khawatirkan adalah wa iyakhzulkum, jika Allah biarkan kamu, jika Allah biarkan kita, Allah tidak bantu kita dalam menghadapi permasalahan hidup ini, Allah tidak tolong kita, tidak selamatkan kita. Faman zalladzi yanzurukum min ba'di. Siapa lagi yang bisa menolong kita selain daripada Allah? Maka dari itu setelah kita berusaha, berdoa, falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah tempat bertawakalnya, berserah dirinya orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi kita di hadapan Allah, kalau ingin meminta, ya, mintalah kepada Allah. Kalau kita butuh pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Karena akhir dari usaha kita adalah kita bergantung kepada Allah. Jangan sekali-kali kita kepepet, baru kita meminta kepada Allah. Karena suatu kali hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Jika engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Kenapa begitu? Karena di waktu kita sedang lapang, kita kadang-kadang lupa kepada Allah. Di waktu kita sempit, baru kita kadang-kadang meratap, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu lapang, di waktu sehat, di waktu kaya, di waktu lagi punya kedudukan, kita tetap bergantung kepada Allah. Maka di waktu kita dalam kondisi yang tidak baik, tidak stabil, di bawah, miskin, maka Allah akan menolong kita. Ada satu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza masal insana durru da'a jambihi au qa'ida au qa'ima. Apabila manusia ditimpa bahaya, malapetaka, virus yang mewabah, maka dia akan berdoa, dia akan meminta kepada Allah di waktu berbaring, di waktu duduk, dan di waktu berdiri. Semua waktu digunakannya untuk meminta kepada Allah. Apa yang dimintanya? Supaya Allah menyelamatkannya. Tapi kadang-kadang falamma kasyafna anhu darrahu, di waktu Allah telah hilangkan malapetaka, bahaya, wabah dan segala macamnya, maka manusia itu kembali kepada jalannya, seolah-olah dia tidak pernah ditolong oleh Allah, seolah-olah dia tidak pernah meminta keselamatan kepada Allah. Maka itulah manusia melampaui batas. Maka itu kita tidak boleh seenaknya saja. Jika kita butuh, kita minta. Jika dalam bahaya, kita minta. Setelah dapat, lupa kepada Allah. Setelah dihindarkan malah bahaya itu, maka kita tidak mau lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu supaya kita dapat pertolongan Allah dengan segera, supaya cepat Allah menolong kita, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, lapangkan orang lain.
lapangkan kehidupan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nafsa kurabatan min kurabil dunya nafsallahu anhu kurabatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan napas seorang manusia di dunia ini, artinya melepaskan seseorang dari kesusahan, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahan mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang tidak mengalami kesusahan hari ini. Orang-orang yang sudah susah selama ini, maka dia akan bertambah susah. Selama ini dia sudah susah, tambah lagi dengan keadaan virus yang mewabah hari ini, semakin susah kehidupannya. Maka itu ada orang yang mampu membantu langsung, apakah bentuk sembako, pertolongan-pertolongan yang lain. Maka dari itu bantulah, ya, orang-orang yang bisa kita bantu hari ini. Apa kekuatan kita hari ini? Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Yang punya waktu, bantulah dengan waktunya. Lapangkanlah orang lain. Yang punya harta hari ini, berbagilah dengan orang lain. Karena dalam kondisi yang susah hari ini, maka kita mau berbagi kepada orang lain. Maka itu di waktu ada orang yang membutuhkan, lalu kita lepaskan, kita lapangkan kehidupannya dengan kebutuhannya tadi itu, maka Allah akan segera melepaskan dia dari kesusahan. Maka Allah akan segera membantu dia, ya, mulai dari dunia sampai nanti kepada akhirat. Pemirsa yang dimuliakan, yang kedua, supaya kita mendapat pertolongan Allah dengan segera, Rasulullah menyatakan, wa may yassara ala mu'sir, siapa yang memudahkan urusan orang lain, menghilangkan kesukaran orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya, memudahkan kehidupannya mulai dari dunia dan akhirat. Ini nampaknya 1:2. Di waktu kita memudahkan urusan-urusan orang lain, apakah kita sebagai pegawai, apakah kita sebagai aparat, lalu ada orang yang berurusan dengan kita, mungkin aparat mulai dari RT, RW, kelurahan, camat, sampai ke presiden. Di waktu kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah yang akan mempermudah kehidupan kita. Maka itu mudahkan, yassiru, permudah saja urusan orang lain. Jangan dipersulit. Harusnya kita punya moto, jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan punya terbalik, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada urusan dokumen-dokumen, KTP, KK, SIM, dan segala macamnya, permudah saja. Apakah urusan pendidikan? Jadi melayani itu adalah dengan hati. Melayani itu dengan hati. Kalau hatinya berbeda dengan pelayanannya, maka dia akan dapat penyakit hati, penyakit rohani. Ya kan? Maka itu mudahkan, maka Allah yang akan memberikan kemudahan kepadanya mulai dari dunia sampai kepada akhirat nantinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak tidur. Ya. Allah itu selalu bekerja. Terutama sekali Allah akan senantiasa cepat, segera akan menolong kita dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi. Selama kita mau menolong saudara-saudara kita. Ada yang menarik para pemirsa yang dimuliakan. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi.
Dan Allah akan selalu memberikan pertolongan-pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Kalau ingin cepat mendapatkan pertolongan dari Allah, jalan pintas, kilat, maka tolonglah saudara-saudara kita. Tolonglah orang-orang hari ini. Karena semua orang hari ini banyak yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Baik pertolongan mental, pertolongan fisik, terutama tentu fisik hari ini. Karena banyak orang yang tidak berpenghasilan hari ini, maka itu supaya kita dapat pertolongan Allah, maka bantulah saudara-saudara kita yang hari ini. Supaya ringan kehidupan mereka. Karena dalam Al-Quran kita sudah dimotivasi, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan perbuatan jahat, permusuhan dan segala macam. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita mudah untuk menolong orang lain. Pemirsa yang dimuliakan, kita ini manusia lemah. Kita banyak keburukan, banyak aib, banyak kesalahan, banyak ya yang tertutup oleh kita hari ini karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka itu supaya Allah tetap menutupi aib kita, maka itu tutupilah aib orang lain. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sekali waktu Nabi kita mengatakan, siapa yang menutupi celah, menutupi keburukan, menutupi aib orang Islam, orang yang beriman, maka Allah akan menutupi aibnya, kesalahan-kesalahannya, mulai dari dunia dan akhirat. Hari ini kan zamannya zaman digital, zamannya zaman online. Ya, berita-berita hari ini banyak yang membuka aib orang lain. Maka itu selama kita mau menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib-aib kita. Allah akan menutupi kelemahan-kelemahan kita. Pemirsa yang dimuliakan, pendengar dimanapun berada, bahwa kesimpulan kajian kita adalah kita makhluk lemah. Di antara sekian banyak makhluk bermacam-macam yang diciptakan oleh Allah, maka itu supaya kita kuat menghadapi makhluk Allah yang lainnya, maka itu bermohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, supaya Allah selalu menolong kita dalam hidup dan kehidupan ini. Dan pertolongan Allah itu akan selalu datang kepada kita selama kita mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah Allah di waktu kita lapang, maka Allah akan ingat kita di waktu kita sempit. Maka ingatlah kepada Allah di waktu kita lagi bahagia, maka Allah akan mengingat kita di waktu kita menderita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.